Aliansi Buruh berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Selasa 6 September besok untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang telah diumumkan pemerintah pada pekan kemarin. Mereka akan mengepung gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, memberikan penjelasan. Demo Aliansi Buruh ini akan dilaksanakan di 33 provinsi dan dipusatkan di gedung DPR Jakarta. Aliansi Buruh itu terdiri dari KSPI dan Partai Buruh. Said menerangkan akan ada puluhan ribu buruh yang terjun dalam aksi unjuk rasa ini. Dikatakan aksi tersebut untuk mendesak pimpinan DPR agar memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan menteri lain terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Said menjelaskan ada sejumlah alasan buruh menolak kenaikan harga BBM. Ia menerangkan dampak negatif kenaikan harga BBM ini sangat dirasakan oleh buruh. Diungkapkan naiknya harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat. Padahal terkini daya beli masyarakat sudah menurun sebanyak 30%. Maka ditambah harga BBM yang naik ini, penurunan daya beli masyarakat justru kian menurun hingga 50%. Selain itu, kenaikan harga BBM ini tidak disertai dengan kenaikan upah. Dikatakan sudah 3 tahun ini upah buruh tidak mengalami kenaikan. Said juga berujar harga BBM yang melonjak tersebut berakibat adanya kekhawatiran ongkos energi industri yang juga ikut naik. Bila hal ini terjadi, maka efeknya merembet pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara itu, tak hanya aliansi buruh, kenaikan harga BBM ini juga ditolak oleh kaum mahasiswa. Hal ini disampaikan oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UIN Alauddin Makassar, Zulkarnain. Ia menerangkan kenaikan harga BBM hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat, termasuk warga di Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel. Menyikapi kebijakan tersebut, Zulkarnain mengancam akan menggelar demo besar-besaran. Pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800. Setelah harga BBM diumumkan naik oleh Jokowi pada Sabtu 3 September 2022, para buruh se-Indonesia merencanakan aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk penolakan. Buruh se-Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa 6 September 2022 mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan unjuk rasa itu akan digelar serentak di 33 provinsi. Demo yang akan dilakukan di DKI Jakarta akan dipusatkan di gedung DPR. Para buruh akan meminta pimpinan DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas kenaikan harga BBM. Selain di ibu kota, aksi demo menolak kenaikan harga BBM juga akan digelar di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Lalu Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura. Dikutip dari Tribunnews.com Minggu 4 September 2022, Iqbal mengatakan daya beli buruh sudah turun 30% saat ini. Dengan kenaikan harga BBM, maka daya beli akan semakin merosot menjadi 50%. Penyebabnya karena peningkatan inflasi menjadi 6,5% hingga 8% dan membuat harga kebutuhan pokok akan meroket. Di sisi lain, ia mengklaim upah buruh sudah tak naik dalam 3 tahun terakhir. Dengan kata lain, kenaikan harga BBM akan membuat hidup buruh semakin sulit. Terlebih, pemerintah akan kembali menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan untuk menghitung kenaikan upah minimum tahun depan. Sehingga diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi.
Bisa itu spanduk kita pasang, mohon izin Bapak aparat kepolisian. Kita ingin dulu memasang spanduk. Mohon maaf, terus mundur dulu. Ayo kita di sisi kiri motor utama. Terus. Terus. Nah, ini terus. Di depan terus. Itu kurnya pinggirin dulu. Terus. Ya, kita di sebelah kiri motor utama. Tahan dulu. Ya, Tribuners sekalian, kembali lagi bersama saya, wartawan Tribuners. Bisa, untuk pasang bisa. Saat ini sedang berada di Itu gedung DPR RI, kita selain ingin Jakarta Pusat memasangnya. yang mana saat ini baru Ya, mobil komandonya saja mau ada mobil dimulai. aja. Kita pakai mobil komando Dia aja. menolak kenaikan harga Ya. bahan Mohon bakar izin, minyak awas. atau BBM Coba, yang bisa, dilakukan mohon oleh izin. Awas, mohon izin, masa rekan-rekan. buruh. Rekan-rekan mohon izin, kita hanya memasang banner. Terima kasih. Agak jauh nggak jaraknya? Awas. Tahan dulu. Dibantu diukur. Yang kerja Agak mundur. Laskar dan Jaga Metal kerjasama pasangnya. Awas. Tahan dulu. Bawahnya kena nggak? Yuk, terus. Itu udah ada tuh. Kawan-kawan tetap hati-hati ya. Hati-hati, jangan dipegang itunya. Awas, terus mundur pelan-pelan. Mundur. Terus. Tahan dulu. Masih ada ruang. Pelan-pelan. Mundur pelan-pelan. Awas, mundur pelan-pelan lagi. Terus. Terus. Mana bedanya mana? Ya, masa aksi yang masih di taman bisa bergabung ke tengah. Teman-teman masa aksi yang di taman bisa bergabung ke tengah. Spanduk di depan. Teman-teman yang bawa spanduk adanya di depan. Maju ke belakang sana yang Kalau mau diikat di sisi tol nggak apa-apa tuh. Diikat di pagar tol. Spanduknya diikat di sana. talinya dari Mokom DKI ya. Tolong sahabat-sahabat Jaga Metal kasih tali bagi para pemegang banner. Ada, tadi gua betul. Masih ada ya? Jaga Metal masih ada. Masih ada talinya. Teman-teman masa aksi yang di taman sini, di sana masih banyak, biar bisa bergeser. Teman-teman di sana biar bisa masuk. Teman-teman bergeser ke arah tengah, di tengah kosong. Bapak putih di depan aja, bapak putih depan. Bapak putih di depan aja, bro, di depan bro. Depan bro. Maju ke depan. Yang di atas hati-hati Bu, hati-hati. Oke, mobil komando kita ke depan lagi, mobil komando. Dua mobil komando kita ke depan lagi. Bro, lepas aja itu lepas. Tetap pegangkan Bang Lili, hati-hati. Pengusaha, kita berbeda dengan mereka, orang-orang yang ada di sana. Hanya satu kata saudara, apa? 3 tahun kita cukup berdiam diri. 3 tahun kita tidak bergerak, mengeluarkan kekuatan orang-orang yang terdiam, orang-orang yang suara-suaranya di pelosok negeri, di ujung-ujung negeri yang tak pernah terdengar dan tak pernah terpanggil. Para petani di tanah-tanah pertanian, para buruh di pabrik-pabrik menjauh di sana, para nelayan yang ada di laut-laut di tengah malam, para guru-guru honorer, tenaga honorer yang berupah
200.000 per bulan. Para prajurit TNI ketika memasuki pensiun, para orang-orang tua, ibu-ibu jaminan, supir-supir angkot, supir-supir bis, ojol, opang, para disabilitas, anak-anak muda yang tak punya pekerjaan, pangrok, gelandangan, orang miskin, orang-orang yang tertinggal, perempuan-perempuan yang termarginalkan, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur sana, menjauh saudara-saudara kita yang ada di pegunungan, di tengah hutan dan lautan sana. Kau persaksikan saudara, hari ini saya ingin mengatakan, hari ini kita tidak akan tinggal diam lagi. Sudah cukup 3 tahun kita berdiam diri rakyat. Selalu elit yang memutuskan nasib dan perut kita. Elit-elit yang selalu berlindung di balik gedung itu, di balik istana, yang tak pernah menempatkan hati dan pikirannya kepada hati dan pikiran orang-orang kecil. Demi APBN, demi anggaran yang katanya akan jebol, mereka akan biarkan kita orang-orang kecil ini, orang-orang yang terpinggirkan. We are the working class, kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, miskin kota, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru honorer, aktivis perempuan. No, never. Kita tidak akan pernah menyerah. Never give up. Never give up. Kita siapkan aksi ini sampai bulan Desember 2022, kita akan aksi terus. Siap aksi? Siap aksi? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siap aksi? Siap aksi? Halo. Lebih keras. Kau tak kenang sudah. Sekarang mudah-mudahan melalui kawan-kawan media saya serukan kamu, anak-anakmu pulang dari sini. Kan anakmu punya HP. Punya HP nggak anaknya? Walaupun saya tahu kredit, nggak apa-apa ya. Pulang dari sini, ajak anak-anakmu, ajak saya generasi Z. Masa depanmu terancam karena orang tuamu, bapak ibumu akan kesulitan untuk membiayai kamu sekolah dan untuk mencari makan. Siapapun kamu, serukan dan melalui kesempatan seruan terbuka. Siapkan jari-jari tanganmu. Gunakan jari tangan sebagai kekuatan melawan kekuasaan. Siap. Revolusi di Tunisia karena seorang pedagang buah dibakar oleh aparat keamanan yang pada waktu itu bersikap arogan. Dalam hitungan 5 menit, semua jari-jari rakyat Tunisia mengetik di handphone masing-masing. 24 jam kemudian Ben Ali, presiden Tunisia, jatuh daripada kekuasaan. Kau lihat revolusi orange di Ukraina. Presiden Zelensky melakukan kekerasan kepada para demonstran di satu lapangan dengan hitungan detik. Mereka gunakan kekuatan sosial media, maka semua jatuh presidennya. Saya termasuk orang yang percaya, secara terbuka saya sampaikan, Bapak Presiden Republik Indonesia hati dan pikirannya bersama rakyat. Beliau sekarang ini sudah mendengar dari elit. Beliau sudah mendengar sebagai presiden dari menteri-menterinya, dari birokrasinya, dari partai-partai yang sekarang berkuasa di parlemen. Hei saudara, kamu yang ada di pelosok negeri, yang ada di tempat ini, kamu juga adalah rakyatnya Presiden Republik Indonesia. Gunakan kekuatanmu,
sampai dengan bulan Desember. Sosial media genakan. Saya ditanya, apakah pernah menang Bung Iqbal? JHT sudah dibikin aturannya. Netizen bergerak, kawan-kawan buruh, petani nelayan demonstrasi, teman-teman jurnalis membantu memberitakan dengan independen. DPR bersuara. Ayo gunakan sekarang kekuatan biar Bapak Presiden dengar. Saya percaya, belajar dari kasus JHT, rakyat menang. Belajar dari kasus BPJS, pada waktu Presiden SBY, rakyat menang. Hari ini, sudah cukup 3 tahun kita berdiam diri. Sudah cukup kita menang terhadap penderitaan kenaikan upah yang tidak pernah diberikan. Tahun keempat Menteri Tenaga Kerja udah bilang, upah nggak naik lagi. Di mana pikiran dan hatinya? Hanya satu kata. Apa saudara? Apa? Lawan! 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 Ya, pulang dari sini, mainkan sosial media. Nggak boleh menghina. Apalagi menghina presiden. Menghina menteri juga nggak boleh. Menghina aparat nggak boleh. Perjuangan yang suci tidak boleh dinodai oleh kata-kata kotor. Pokoknya hanya tolak kenaikan BBM. Hashtag Presiden, dengarkan kami suara rakyatmu. Hashtag lawan BBM. Gitu. Gak usah kata-kata kotor. Saya minta jangan kata-kata kotor. Ini perjuangan suci. Saya putuskan, Partai Buruh bersama Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan, miskin kota, guru honorer, bulan November atau awal Desember, saya ulangi, bulan November atau awal Desember 2022, mogok nasional, lumpuhkan seluruh pabrik-pabrik di seluruh Indonesia. Siap mogok nasional? Siap mogok nasional? Angkat tanganmu yang setuju mogok nasional. Angkat, biar dicatat malaikat. Kalau kamu bohong masuk neraka kamu semua. Siap mogok nasional? November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan, Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan. Wahai kaum buruh, wahai petani, wahai nelayan, wahai kelas pekerja, persiapkan dirimu. Mogok nasional. Kau nggak usah takut, saya yang pimpin langsung. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Siapa-siapa nggak usah cari-cari saya. Saya akan serukan secara terbuka. Mogok nasional. Tapi tentu konstitusional, mengikuti aturan undang-undang, menjaga ketertiban. Syaratnya gampang. Stop produksi, lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi, ada pengemudi trailer, ada pengemudi bus Transjakarta, pengemudi Damri. Saya akan instruksikan mereka stop operasional untuk Damri, Transjakarta dan angkutan umum lain. Kita galang kekuatan dengan mahasiswa. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan adanya upaya perusakan kawat berduri saat aksi unjuk rasa dari pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PBPMII. Kombes Komarudin menyebut 4 orang ditahan karena membuat kerusakan saat melakukan aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin 5 September. Beberapa peserta aksi ditangkap karena tindakannya membahayakan keselamatan orang lain. Selain itu juga mengganggu ketertiban umum. Komarudin mengungkapkan wilayah Jakarta Pusat secara keseluruhan ada 22 elemen yang turun lakukan aksi unjuk rasa. Para pengunjuk rasa tersebut tersebar di 10 titik. Namun dari 22 elemen, 13 elemen terkait dengan BBM. Sementara 9 lainnya tak terkait kenaikan BBM. Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pada Sabtu 3 September sekira pukul 14:30. Keputusan pemerintah itu membuat masyarakat kecewa. Pasalnya, kenaikan BBM akan mempengaruhi kebutuhan sehari-hari.
Selasa 6 September 2022, Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan seluruh elemen buruh akan menggelar demo besar-besaran. Demo tersebut dilakukan untuk menolak kenaikan bahan bakar minyak yang resmi naik pada Sabtu 3 September. Aksi serentak ini akan diikuti oleh 3.000 hingga 5.000 massa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI. Presiden Partai Buruh dan juga Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi demo akan berlangsung sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Iqbal menyebut aksi ini diorganisir oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, nelayan, petani hingga guru honorer. Selain itu ada yang dari buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak juga akan dilakukan di kantor gubernur. Selain menolak kenaikan BBM, pihaknya juga meminta DPR untuk memastikan, mendesak dan mendorong pemerintah untuk memastikan BBM kembali ke harga semula. Apabila pemerintah tak mengindahkan tuntutan ini, Iqbal memastikan KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi-aksi lanjutan yang lebih besar bahkan hingga aksi mogok nasional. Terkait akan adanya demo besar-besaran menolak kenaikan harga BBM, Presiden Joko Widodo memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang baik. Diakuinya kepala negara tidak mempermasalahkan rencana aksi unjuk rasa tersebut. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia merupakan negara demokrasi. Presiden Joko Widodo diketahui saat ini tengah berkantor di Istana Bogor di tengah aksi demo memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan solar pada Selasa 6 September. Istana menegaskan Presiden Jokowi tidak menghindari aksi unjuk rasa tersebut. Dilansir oleh Tribun News, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan keberadaan Jokowi di Istana Bogor sudah diagendakan jauh-jauh hari. Terlebih beberapa hari belakangan, Jokowi menerima sejumlah tamu kenegaraan termasuk Presiden Filipina Ferdinand Marcos di Istana Bogor. Heru berujar, Jokowi bisa saja ke Jakarta apabila memiliki agenda yang mendadak, seperti saat mengajak Presiden Ferdinand Marcos mengunjungi Sarinah pada Senin 5 September lalu. Heru mengaku belum mengetahui apakah Presiden Jokowi akan menemui pengunjuk rasa atau tidak. Namun, apabila unjuk rasa disampaikan ke Istana Presiden di Jakarta, maka akan ditemui pejabat lain seperti Kepala Staf Presiden Muldoko. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah buka suara terkait rencana aksi demo penolakan kenaikan harga BBM ini. Jokowi mempersilahkan masyarakat melakukan demo asalkan sesuai dengan aturan.
Demonstrasi besar-besaran rencananya akan digelar di berbagai wilayah Indonesia pada Selasa 6 September hari ini. Aksi demo dilakukan sejumlah elemen masyarakat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Terkait aksi demo ini, Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya. Presiden Jokowi tak mempermasalahkan soal rencana aksi demo penolakan kenaikan BBM tersebut. Menurut Presiden, aksi demo adalah hal yang wajar karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Presiden hanya berpesan agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang baik. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya rencana aksi demo tersebut diungkapkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Said mengatakan masa yang terdiri dari Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan menggelar aksi serentak di 34 provinsi. Aksi unjuk rasa dilaksanakan di gedung DPR dan kantor gubernur daerah masing-masing. Sementara aksi demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan gedung MPR atau DPR RI. Pertama adalah penolakan keputusan pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Kedua, buruh juga menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara yang ketiga, buruh mendesak kenaikan upah buruh tahun 2023 sebesar 10 hingga 13%. Terkait penolakan BBM, Iqbal mendesak agar legislator memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian. Pihaknya menolak kenaikan BBM yang diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu pekan lalu. Iqbal menyampaikan akan ada aksi lanjutan jika hari ini aspirasinya tidak didengar. Aliansi Buruh berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Selasa 6 September besok untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang telah diumumkan pemerintah pada pekan kemarin. Mereka akan mengepung gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Dikutip dari tribunnews.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, memberikan penjelasan. Demo Aliansi Buruh ini akan dilaksanakan di 33 provinsi dan dipusatkan di gedung DPR Jakarta. Aliansi buruh itu terdiri dari KSPI dan Partai Buruh. Said menerangkan akan ada puluhan ribu buruh yang terjun dalam aksi unjuk rasa ini. Dikatakan aksi tersebut untuk mendesak pimpinan DPR agar memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan menteri lain terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Said menjelaskan ada sejumlah alasan buruh menolak kenaikan harga BBM. Ia menerangkan dampak negatif kenaikan harga BBM ini sangat dirasakan oleh buruh. Diungkapkan naiknya harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat. Padahal terkini daya beli masyarakat sudah menurun sebanyak 30%. Maka ditambah harga BBM yang naik ini, penurunan daya beli masyarakat justru kian menurun hingga 50%. Selain itu, kenaikan harga BBM ini tidak disertai dengan kenaikan upah. Dikatakan sudah 3 tahun ini upah buruh tidak mengalami kenaikan. Said juga berujar harga BBM yang melonjak tersebut berakibat adanya kekhawatiran ongkos energi industri yang juga ikut naik. Bila hal ini terjadi, maka efeknya merembet pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara itu, tak hanya aliansi buruh, kenaikan harga BBM ini juga ditolak oleh kaum mahasiswa.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UIN Alauddin Makassar, Zulkarnain. Ia menerangkan kenaikan harga BBM hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat, termasuk warga di Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel. Menyikapi kebijakan tersebut, Zulkarnain mengancam akan menggelar demo besar-besaran. Pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800. Setelah harga BBM diumumkan naik oleh Jokowi pada Sabtu 3 September 2022, para buruh se-Indonesia merencanakan aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk penolakan. Buruh se-Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa 6 September 2022 mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan unjuk rasa itu akan digelar serentak di 33 provinsi. Demo yang akan dilakukan di DKI Jakarta akan dipusatkan di gedung DPR. Para buruh akan meminta pimpinan DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas kenaikan harga BBM. Selain di ibu kota, aksi demo menolak kenaikan harga BBM juga akan digelar di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Lalu Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura. Dikutip dari Tribunnews.com Minggu 4 September 2022, Iqbal mengatakan daya beli buruh sudah turun 30% saat ini. Dengan kenaikan harga BBM, maka daya beli akan semakin merosot menjadi 50%. Penyebabnya karena peningkatan inflasi menjadi 6,5% hingga 8% dan membuat harga kebutuhan pokok akan meroket. Di sisi lain, ia mengklaim upah buruh sudah tak naik dalam 3 tahun terakhir. Dengan kata lain, kenaikan harga BBM akan membuat hidup buruh semakin sulit. Terlebih, pemerintah akan kembali menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan untuk menghitung kenaikan upah minimum tahun depan, sehingga diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi.
Bisa itu spanduk kita pasang, mohon izin Bapak aparat kepolisian. Kita ingin dulu memasang spanduk. Mohon maaf, terus mundur dulu. Untuk pendengar Leo kita di sisi kiri motor utama. Awas dulu. Terus. Nah ini terus di depan terus. Itu bornya pinggirin dulu. Terus. Ya kita di sebelah kiri motor utama. Oh, tahan dulu. Ya, Tribuners sekalian, kembali lagi bersama saya, wartawan Tribuners. Bisa, untuk pasang bisa. Saat ini sedang berada di Itu gedung DPR RI kita Senayan ingin Jakarta memasang Pusat, aja. yang mana saat ini baru Ya, mobil komandonya saja mau ada mundur dimulai aja. Kita pakai mobil komando demo aja. tolak kenaikan harga Ya. bahan Mohon bakar izin, minyak awas. atau BBM Coba, yang bisa, dilakukan mohon oleh izin. Awas, mohon izin, masa rekan-rekan. buruh. Rekan-rekan mohon izin, kita hanya memasang banner. Terima kasih. Agak jauh nggak jaraknya? Awas. Tahan dulu. Dibantu diukur. Yang kerja Agak mundur. Laskar dan Garda Metal kerjasama pasang. Awas. Tahan dulu. Bawahnya kena nggak? Yuk, terus. Itu udah ada tuh. Kawan-kawan tetap hati-hati ya. Hati-hati, jangan dipegang itunya. Awas, terus mundur pelan-pelan. Mundur. Terus. Tahan dulu. Masih ada ruang. Pelan-pelan. Mundur pelan-pelan. Awas, mundur pelan-pelan lagi. Terus. Mana bedanya mana? Ya masa aksi yang masih di taman bisa bergabung ke tengah. Teman-teman masa aksi yang di taman bisa bergabung ke tengah. Spanduk di depan. Teman-teman yang bawa spanduk adanya di depan. Maju ke belakang sana. Kalau mau diikat di sisi tol nggak apa-apa tuh. Diikat di pagar tol. Spanduknya diikat di sana. Talinya ada di Mokom DKI ya. Tolong sahabat-sahabat Garda Metal kasih tali bagi para pemegang banner. Masih ada ya? Garda Metal masih ada. Masih ada talinya. Teman-teman masa aksi yang di taman sini, di sana masih banyak, biar bisa bergeser. Teman-teman di sana biar bisa masuk. Teman-teman bergeser ke arah tengah, di tengah kosong. Bapak putih di depan aja, bapak putih depan. Bapak putih di depan aja, bro, di depan bro. Depan bro. Maju ke depan. Yang di atas hati-hati Bu, hati-hati. Oke, mobil komando kita ke depan lagi, mobil komando. 2 mobil komando kita ke depan lagi. Bro, lepas aja itu lepas. Tetap pegangkan Bang Lili, hati-hati. Pengusaha, kita berbeda dengan mereka, orang-orang yang ada di sana. Hanya satu kata saudara, apa? 3 tahun kita cukup berdiam diri. 3 tahun kita tidak bergerak, mengeluarkan kekuatan orang-orang yang terdiam, orang-orang yang suara-suaranya di pelosok negeri, di ujung-ujung negeri yang tak pernah terdengar dan tak pernah terpanggil. Para petani di tanah-tanah pertanian, para buruh di pabrik-pabrik menjauh di sana, para nelayan yang ada di laut-laut di tengah malam, para guru-guru honorer, tenaga honorer yang berupah
200.000 per bulan. Para prajurit TNI ketika memasuki pensiun, para orang-orang tua, ibu-ibu jaminan, supir-supir angkot, supir-supir bis, ojol, opang, para disabilitas, anak-anak muda yang tak punya pekerjaan, pangrok, gelandangan, orang miskin, orang-orang yang tertinggal, perempuan-perempuan yang termarginalkan, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur sana, menjauh saudara-saudara kita yang ada di pegunungan, di tengah hutan dan lautan sana. Kau persaksikan saudara, hari ini saya ingin mengatakan, hari ini kita tidak akan tinggal diam lagi. Sudah cukup 3 tahun kita berdiam diri rakyat. Selalu elit yang memutuskan nasib dan perut kita. Elit-elit yang selalu berlindung di balik gedung itu, di balik istana, yang tak pernah menempatkan hati dan pikirannya kepada hati dan pikiran orang-orang kecil. Demi APBN, demi anggaran yang katanya akan jebol, mereka akan biarkan kita orang-orang kecil ini, orang-orang yang terpinggirkan. We are the working class, kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, miskin kota, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru honorer, aktivis perempuan. No, never. Kita tidak akan pernah menyerah. Never give up. Never give up. Kita siapkan aksi ini sampai bulan Desember 2022, kita akan aksi terus. Siap aksi? Siap aksi? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siap aksi? Siap aksi? Halo. Lebih keras. Kau tak kenang sudah. Sekarang mudah-mudahan melalui kawan-kawan media saya serukan kamu, anak-anakmu pulang dari sini. Kan anakmu punya HP, punya HP nggak anaknya? Walaupun saya tahu kredit, nggak apa-apa ya. Pulang dari sini, ajak anak-anakmu, ajak saya generasi Z. Masa depanmu terancam karena orang tuamu, bapak ibumu akan kesulitan untuk membiayai kamu sekolah dan untuk mencari makan. Siapapun kamu, serukan dan melalui kesempatan seruan terbuka. Siapkan jari-jari tanganmu. Gunakan jari tangan sebagai kekuatan melawan kekuasaan. Siap. Revolusi di Tunisia karena seorang pedagang buah dibakar oleh aparat keamanan yang pada waktu itu bersikap arogan. Dalam hitungan 5 menit, semua jari-jari rakyat Tunisia mengetik di handphone masing-masing. 24 jam kemudian Ben Ali, presiden Tunisia, jatuh daripada kekuasaan. Kau lihat revolusi orange di Ukraina. Presiden Zelenski melakukan kekerasan kepada para demonstran di satu lapangan dengan hitungan detik. Mereka gunakan kekuatan sosial media, maka semua jatuh presidennya. Saya termasuk orang yang percaya, secara terbuka saya sampaikan, Bapak Presiden Republik Indonesia hati dan pikirannya bersama rakyat. Beliau sekarang ini sudah mendengar dari elit. Beliau sudah mendengar sebagai presiden dari menteri-menterinya, dari birokrasinya, dari partai-partai yang sekarang berkuasa di parlemen. Hei saudara, kamu yang ada di pelosok negeri, yang ada di tempat ini, kamu juga adalah rakyatnya Presiden Republik Indonesia. Gunakan kekuatanmu,
bikin terus kampanye sampai dengan bulan Desember. Sosial media genakan. Saya ditanya, apakah pernah menanggung Iqbal? JHT sudah dibikin aturannya. Netizen bergerak, kawan-kawan buruh, petani nelayan demonstrasi, teman-teman jurnalis membantu memberitakan dengan independen. DPR bersuara. Ayo gunakan sekarang kekuatan biar Bapak Presiden dengar. Saya percaya belajar dari kasus JHT, rakyat menang. Belajar dari kasus BPJS, pada waktu Presiden SBY, rakyat menang. Hari ini sudah cukup 3 tahun kita berdiam diri. Sudah cukup kita menang terhadap penderitaan kenaikan upah yang tidak pernah diberikan. Tahun keempat Menteri Tenaga Kerja udah bilang upah nggak naik lagi. Di mana pikiran dan hatinya? Hanya satu kata. Apa saudara? Apa? Lawan. 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 Ya. Pulang dari sini, mainkan sosial media. Nggak boleh menghina. Apalagi menghina presiden. Menghina menteri juga nggak boleh. Menghina aparat nggak boleh. Perjuangan yang suci tidak boleh dinodai oleh kata-kata kotor. Pokoknya hanya tolak kenaikan BBM. Hashtag Presiden, dengarkan kami suara rakyatmu. Hashtag lawan BBM. Gitu. Gak usah kata-kata kotor. Saya minta jangan kata-kata kotor. Ini perjuangan suci. Saya putuskan Partai Buruh bersama Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan, miskin kota, guru honorer, bulan November atau awal Desember, saya ulangi, bulan November atau awal Desember 2022, mogok nasional, lumpuhkan seluruh pabrik-pabrik di seluruh Indonesia. Siap mogok nasional? Siap mogok nasional? Angkat tanganmu yang setuju mogok nasional. Angkat. Biar dicatat malaikat. Kalau kamu bohong masuk neraka kamu semua. Siap mogok nasional? November akhir atau Desember awal bila BBM tidak diturunkan, Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan. Wahai kaum buruh, wahai petani, wahai nelayan, wahai kelas pekerja, persiapkan dirimu. Mogok nasional. Kau nggak usah takut, saya yang pimpin langsung. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Siapa-siapa nggak usah cari-cari saya. Saya akan serukan secara terbuka. Mogok nasional. Tapi tentu konstitusional, mengikuti aturan undang-undang, menjaga ketertiban. Syaratnya gampang. Stop produksi, lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi trailer, ada pengemudi bus Transjakarta, pengemudi Damri. Saya akan instruksikan mereka stop operasional untuk Damri, Transjakarta dan angkutan umum lain. Kita galang kekuatan dengan mahasiswa. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan adanya upaya perusakan kawat berduri saat aksi unjuk rasa dari pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PBPMII. Kombes Komarudin menyebut 4 orang ditahan karena membuat kerusakan saat melakukan aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin 5 September. Beberapa peserta aksi ditangkap karena tindakannya membahayakan keselamatan orang lain. Selain itu juga mengganggu ketertiban umum. Komarudin mengungkapkan wilayah Jakarta Pusat secara keseluruhan ada 22 elemen yang turun lakukan aksi unjuk rasa. Para pengunjuk rasa tersebut tersebar di 10 titik. Namun dari 22 elemen, 13 elemen terkait dengan BBM. Sementara 9 lainnya tak terkait kenaikan BBM. Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pada Sabtu 3 September sekira pukul 14:30. Keputusan pemerintah itu membuat masyarakat kecewa. Pasalnya, kenaikan BBM akan mempengaruhi kebutuhan sehari-hari.
Hari ini Selasa 6 September 2022, Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan seluruh elemen buruh akan menggelar demo besar-besaran. Demo tersebut dilakukan untuk menolak kenaikan bahan bakar minyak yang resmi naik pada Sabtu 3 September. Aksi serentak ini akan diikuti oleh 3.000 hingga 5.000 massa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI. Presiden Partai Buruh dan juga Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi demo akan berlangsung sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Iqbal menyebut aksi ini diorganisir oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, nelayan, petani hingga guru honorer. Selain itu ada yang dari buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak juga akan dilakukan di kantor gubernur. Selain menolak kenaikan BBM, pihaknya juga meminta DPR untuk memastikan, mendesak dan mendorong pemerintah untuk memastikan BBM kembali ke harga semula. Apabila pemerintah tak mengindahkan tuntutan ini, Iqbal memastikan KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi-aksi lanjutan yang lebih besar bahkan hingga aksi mogok nasional. Terkait akan adanya demo besar-besaran menolak kenaikan harga BBM, Presiden Joko Widodo memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang baik. Diakuinya kepala negara tidak mempermasalahkan rencana aksi unjuk rasa tersebut. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia merupakan negara demokrasi. Presiden Joko Widodo diketahui saat ini tengah berkantor di Istana Bogor di tengah aksi demo memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan solar pada Selasa 6 September. Istana menegaskan Presiden Jokowi tidak menghindari aksi unjuk rasa tersebut. Dilansir oleh Tribun News, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan keberadaan Jokowi di Istana Bogor sudah diagendakan jauh-jauh hari. Terlebih beberapa hari belakangan, Jokowi menerima sejumlah tamu kenegaraan termasuk Presiden Filipina Ferdinand Marcos di Istana Bogor. Heru berujar, Jokowi bisa saja ke Jakarta apabila memiliki agenda yang mendadak, seperti saat mengajak Presiden Ferdinand Marcos mengunjungi Sarinah pada Senin 5 September lalu. Heru mengaku belum mengetahui apakah Presiden Jokowi akan menemui pengunjuk rasa atau tidak. Namun, apabila unjuk rasa disampaikan ke Istana Presiden di Jakarta, maka akan ditemui pejabat lain seperti Kepala Staf Presiden Muldoko. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah buka suara terkait rencana aksi demo penolakan kenaikan harga BBM ini. Jokowi mempersilahkan masyarakat melakukan demo asalkan sesuai dengan aturan.
Demonstrasi besar-besaran rencananya akan digelar di berbagai wilayah Indonesia pada Selasa 6 September hari ini. Aksi demo dilakukan sejumlah elemen masyarakat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Terkait aksi demo ini, Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya. Presiden Jokowi tak mempermasalahkan soal rencana aksi demo penolakan kenaikan BBM tersebut. Menurut Presiden, aksi demo adalah hal yang wajar karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Presiden hanya berpesan agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang baik. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya rencana aksi demo tersebut diungkapkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Said mengatakan masa yang terdiri dari Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan menggelar aksi serentak di 34 provinsi. Aksi unjuk rasa dilaksanakan di gedung DPR dan kantor gubernur daerah masing-masing. Sementara aksi demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan gedung MPR atau DPR RI. Pertama adalah penolakan keputusan pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Kedua, buruh juga menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara yang ketiga, buruh mendesak kenaikan upah buruh tahun 2023 sebesar 10 hingga 13%. Terkait penolakan BBM, Iqbal mendesak agar legislator memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian. Pihaknya menolak kenaikan BBM yang diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu pekan lalu. Iqbal menyampaikan akan ada aksi lanjutan jika hari ini aspirasinya tidak didengar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.